Ya, selamat siang teman-teman semua. Kali ini saya akan membawakan atau berbagi ya, kita sekedar berbagi saja, berbagi apa yang sudah saya pelajari, sedikit saja yang saya sudah pelajari dari guru belajar ya, seri AKM. Apa sih AKM itu dan apa perbedaannya dengan UN atau ujian nasional? Ya, itu saja yang mau saya sampaikan. Semoga apa yang saya bawakan ini semakin membuat kita semakin semangat untuk mengisi diri ya. Sebentar saya akan share screen PowerPoint-nya. Oke, kita mulai ya. Saya bikin judul di sini, ayo mengenal asesmen nasional. Oke, latar belakangnya kita tahun ini akan mulai mengganti UN dengan asesmen nasional gitu ya. Apa sih yang melatar belakangi ini semua? Ada kelemahan yang dinilai dari ujian nasional itu sendiri. Oleh karena itu pihak kementerian mengubah gitu ya, mengubah skema dan cara untuk mengukur kualitas atau mutu pendidikan dari Indonesia di Indonesia. Adapun yang menjadi latar belakang secara umumnya adalah ini. Kecakapan hidup di abad 21 di zaman sekarang ini sudah pasti berbeda dengan zaman-zaman yang sebelumnya. Ketika saat ini lebih diutamakan bagaimana seseorang itu bisa memiliki kecakapan belajar dan berinovasi. Bukan hanya sekedar itu, siswa juga diharapkan nanti dia bisa mandiri. Bahkan kecakapan menggunakan teknologi informasi pun sudah pasti semakin zaman sekarang ini semakin banyak gitu ya. Jadi tidak lagi hanya sekedar belajar, menghafal dan mengingat. Dan yang terpenting adalah di masa depan gitu, di masa kini dan masa depan, siswa atau pelajar itu diharapkan memiliki kecakapan hidup untuk dapat bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Lalu akan ada kompetensi siswa yang diharapkan dari asesmen nasional adalah seperti ini. Bukan hanya kecakapan hidup abad 21 saja, tetapi diharapkan juga seluruh siswa Indonesia memiliki profil pelajar Pancasila. Nanti kalau misalkan Miss ikut program ini, kegiatan ini ya, Miss akan dapat materi tentang profil pelajar Pancasila. Apa saja itu, gotong royong, kreatif, gitu ya, mandiri, dan lain sebagainya. Dan kedua, kompetensi minimal ini dapat diukur melalui asesmen nasional. Asesmen nasional sendiri terbagi menjadi 3. Ada asesmen kompetensi minimal atau AKM, ini yang sering dibicarakan ya. Lalu ada survei karakter dan yang terakhir survei lingkungan belajar. Nah, saya terus menimbang-nimbang apa sih perbedaannya gitu. Kenapa UN diganti dengan AN gitu ya. Saya mengambil materi yang saya sudah dapatkan dari pembelajaran ini. Ada perbandingan antara UN dengan UN dengan AN ya. Kita lihat intinya asesmen nasional ini diharapkan Indonesia memulai kemerdekaan dalam belajar. Siswa tidak lagi dituntut untuk mendapatkan KKM yang sekarang sebenarnya juga membuat bukan hanya siswa saja yang tertekan, guru juga tertekan ya. Tapi diminta untuk bisa menciptakan atau mencapai sebuah kemerdekaan belajar. Ini saya akan tampilkan. Perbandingannya seperti ini. Perbandingan mulai dari tujuan pelaksanaan, bahkan dari jenjang penilaian pun asesmen nasional dengan ujian nasional berbeda. Dan yang menjadi topik yang saat ini juga lagi hot-hotnya dibahas oleh para guru adalah mengenai model soalnya. Model soal UN yang terpaku pada pilihan ganda dan uraian singkat itu akan berubah gitu ya, diganti dengan model soal asesmen nasional yang AKM itu bukan cuma sekadar pilihan ganda, namun ada menjodohkan, isian singkat dan lain-lain. Nanti materi ini semua itu terangkum, ada semua penjelasannya di guru belajar seri AKM ini gitu ya. Jadi bagus banget sebenarnya kalau kita ikutin kelas ini. Lalu kita mulai dari sini. Apa saja sih yang menjadi materi gitu ya? Kita dapat apa aja? Kita dapat wawasan apa aja nanti kalau misalnya kita ikut kelas ini gitu ya. Di seri AKM bimbingan
teknis guru belajar atau BIMTEK guru belajar itu merupakan program Kementerian Kemendikbud melalui portal SIM PKB kita. Jadi saya juga mengajak Miss gitu ya, Miss Fran sama Miss Rolina untuk ikutin ini nih. Kita buka dari SIM PKB pakai nomor UKG dan password kita. Kemudian dari situ nanti Miss akan diarahkan ke sini nih. Kita mau ikut yang mana? Di sini saya buat langsung masuk yang warna hijau. Kita pilih guru belajar. Sebenarnya ada banyak sih, cuma guru belajar inilah yang kita masukin. Nanti setelah kita klik ini akan ada tampilan kayak begini. Jadi sebenarnya ada seri yang sudah 2 seri sebelumnya. Ada masa pandemi COVID-19, pendidikan keterampilan hidup, dan yang ini asesmen kompetensi minimum. Inilah yang lagi dibahas gitu ya, karena ini juga penting untuk kita mengetahui AKM. Nanti bisa diklik selengkapnya gitu. Dari selengkapnya ini nanti akan seperti ini tampilannya. Kita bisa pilih kita mau belajar di angkatan keberapa. Keunggulannya dari kelas ini adalah kelas ini tuh cuma makan waktu 5 hari. 5 hari ini juga waktunya terserah kita. Kita bisa menyesuaikan dengan kesibukan kita. Kalau kita lagi sibuknya, kalau kita bisa aksesnya malam, ya udah malam-malam kita kerjakan. Ini merupakan materi, lalu ada bagaimana umpan baliknya, lalu ada di sini juga yang paling bagus itu yang saya lihat adalah materi untuk berusaha kita membuat contoh soal AKM gitu ya. Jadi kita dilatih juga untuk bagaimana caranya buat soal AKM itu. Nanti ada arahannya. Pokoknya ini bermanfaat sekali. Lalu materinya apa aja? Nih, kita dapat 32 jam. 32 jam itu terdiri dari ini, mulai dari konsep asesmen nasional, lalu sampai nanti tindak lanjut laporan hasil asesmennya. Di awal kita akan dapat pretest tentang soal yang kita ketahui AKM itu seperti apa. Nah, di akhir juga ditutup dengan itu post testnya gitu ya. Setelah kita masuk ke materi-materi ini. Di setiap materi pokoknya kita ada pertanyaan juga, kuis singkat seperti itu. Kuis singkat yang jawabannya menurut kita sama seperti benar atau salah gitu. Jadi ada di situ materinya yang seperti inilah nanti yang akan didapatkan oleh kita kalau kita ikut pelajaran ini. Lalu setelah kita mengikuti rangkaian, maka kita dapat ini nih, lihat nih ada sertifikat kegiatannya. Jadi ada sertifikatnya juga, soft copy ya untuk PDF. Jadi ini bagus juga untuk kita gitu, supaya kita ada pertinggalnya juga sama kita. Lalu apa sih pengimbasan AKM ini? Inilah yang saya lakukan, membuat video pengimbasan itu, memberitahukan kepada rekan sekerja supaya ikut bergabung untuk mengisi diri sendiri di masa pandemi ini. Nanti saya upload videonya ke YouTube, itu nanti bukan untuk mendapatkan sertifikat, tapi ini lebih kepada mendapatkan piagam. Nah, nanti kalau sudah selesai semua dalam waktu 5 hari itu, maka kita udah full nih 100%. Nanti dari 100% ini kita tinggal tunggu luncurlah itu yang namanya sertifikat. Nah, jadi kesimpulannya seperti ini. Kelas ini bagus sekali untuk mengisi diri kita dan untuk supaya kita tidak simpang siur mengenai AKM. Kadang kita kan takutin, kita disuruh bikin soal lah apa segala macam. Nah, setelah saya ikut kelas ini, jadi saya tahu juga, oh ternyata tidak usah sampai sepusing itu kita mempersiapkan AKM. Ya, yang lebih pusing sih dari situ numerasi ya. Numerasi itu nanti pelajaran diskon matematika. Nah, itu nanti dia banyak banget soal yang ternyata itu semua matematika gitu ya. Nah, jadi proses yang harus dilalui kita yang pilih sendiri mau seri belajar AKM mau kapan, mau angkatan keberapa, mau waktunya kita yang menyediakan, kita ikuti semua materinya secara online, kita dapatkan sertifikat buat video pengimbasan jika kita mau gitu ya, jika mau. Lalu ujung-ujungnya nanti kita akan mendapatkan piagam penghargaan. Oke ya, itu aja dari saya. Yuk kita mulai gitu. Kalau bukan guru muda yang mulai gitu kan, kita kan nggak mungkin bisa lebih paham dibandingkan guru-guru yang lain. Ya, itu aja pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya. Selamat siang.